pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan menyampaikan bentuk rubrik penilaian kita kali ini. Kus dan kuci akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah kucing yang Ibu laksanakan sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kuci dan juga bagaimana kuci tersebut merespon menanggapi dari pertanyaan kusnya. Terus yang ketiga, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip kucing, diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Bagaimana Bu Nida? Siap? Siap Bu Wiwi. Ya, baiklah Bu, kalau memang siap. Pertama, saya ingin menanyakan kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kucing kali ini? Ya, kompetensi yang saya akan kembangkan pertama presentasi atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Wiwi. Ya, baik. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Pertama, mendengarkan aktif Bu, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan di dalam proses kucing kali ini? Indikator yang saya inginkan ya Bu Wiwi ya, pertama saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dengan mengatasi permasalahan. Baik Bu Nida, saya udah paham. Sampai di sini dulu pra observasi kita. Silakan Ibu melakukan coaching kepada kucing. Terima kasih Bu Wiwi atas kesempatannya. Sama-sama Bu Nida. Erida, Ibu perhatikan akhir-akhir ini Erida kayak tidak berminat dalam belajar. Apakah ada hal-hal yang bisa Erida ceritakan kepada Ibu? Iya Bu, saya lagi malas sekarang belajar. Baik, terima kasih sudah mau berbicara dengan Ibu ya. Bisa Erida ceritakan lebih lanjut kenapa akhir-akhir ini Ibu lihat Erida merasa malas belajar? Ini Bu, sekarang saya merasa bosan saya belajar, ditambah lagi dengan tugas-tugas yang begitu susah saya pahami sehingga saya malas untuk belajar. Ya, Ibu ngerti. Jadi tugas-tugas memang yang bisa membebani itu, apakah Erida selalu merasa seperti ini atau hanya akhir-akhir ini saja? Akhir-akhir ini saja Bu. Ditambah lagi bukan dengan masalah saya di rumah. Jadi membuat saya itu merasa malas belajar. Jadi ada beban di rumah ya Erida ya? Apakah ada hal yang lain di luar tugas sekolah yang sedang Erida pikirkan atau yang mungkin membuat Erida merasa stres? Tidak, cuma itu yang saya rasakan. Ibu rasa sudah paham tentang apa yang Erida rasakan dengan mendengar cerita kepada Erida. Jadi ada beberapa faktor yang mungkin membuat Erida enggan, seperti rasa bosan, beban tugas, dan malas di rumah. Apakah faktor lain yang Erida rasakan di saat ini? Saya rasa tidak ada lagi, cuma yang dari. Baik, jadi masalah di rumah dan tugas sekolah terasa berat ya Erida ya. Dan itu membuat Erida kehilangan semangat untuk belajar. Kalau kita coba untuk melihat lebih dalam, apakah yang membuat belajar Erida ini tidak menarik? Kadang-kadang bukan pelajaran itu susah bagi saya. Jadi karena susah bagi saya itu saya malas belajar. Ya, Ibu memahami ya Nak ya. Karena memang belajar bisa terasa sulit jika banyak hal-hal yang lain yang kita pikirkan. Apakah yang akan terjadi jika terus-menerus Erida malas belajar? Bagaimana dampaknya terhadap Erida di masa
Kalau misalnya saya malas belajar, otomatis kan saya juga pelajaran. Ya. Dengan saya dalam pelajaran, berarti nilai saya juga menurun kan Bu? Iya, betul sekali Erlida. Jadi kita perlu mencari cara agar Erlida bisa belajar tanpa merasa terlalu membebani ya nak ya. Iya Bu. Jadi ini ada beberapa cara mungkin bisa membantu Erlida ya. Misalnya, apakah Erlida pernah mencoba membagi bagian-bagian kecil atau tugas-tugas yang kecil dulu sehingga tidak merasa terlalu berat ya nak ya. Atau mungkin ada cara belajar yang lebih menarik buat Erlida seperti belajar bersama teman-teman di rumah. Belum ada, nanti saya akan mencoba Bu, saya belajar dengan kawan-kawan. Mungkin dengan cara saya belajar dengan kawan-kawan itu bisa membuat saya itu semangat lagi belajar. Karena nanti kalau misalnya ada masalah, saya bisa tanya sama kawan. Bagus, itu ide yang sangat bagus ya Erlida ya. Jadi kalau kita belajar dengan kawan, mungkin apa yang kita pikirkan kalau tugas yang berat itu kalau kita belajar dengan kawan, otomatis tugas yang berat itu akan menjadi ringan ya, ya Erlida ya. Iya. Kemudian, baik. Jadi langkah apa yang ingin Erlida lakukan agar belajar tidak terlalu berat bagi Erlida? Itulah tadi sudah saya kerjakan dulu. Saya akan coba belajar dengan kawan seperti itu. Belajar dengan kawan saya akan coba, daripada belajar sendiri kan membosankan kan Bu. Bagus sekali Erlida. Ibu percaya itu bisa membuatmu mau belajar lagi. Bagaimana kalau kita bertemu lagi minggu depan untuk mengevaluasi hasil belajar Erlida. Nah, Ibu akan bicara lebih lanjut jika Ibu menemukan kendala-kendala kepada Erlida ya nak ya. Terima kasih Bu ya, Ibu sudah memanggil saya, Ibu sudah memantau saya, berarti sehingga saya bisa mencari solusi ya tentang masalah saya. Berarti kita tidak boleh terpaku dengan masalah yang ada ya. Jadi kita harus tetap semangat untuk masalah di rumah atau dengan pelajaran yang sudah bisa kita atasi apabila kita belajar bersama-sama. Ya, sama-sama ya Erlida ya. Semangat lagi belajar ya nak ya. Jangan pernah merasa bosan dalam belajar, karena semakin kita belajar kita semakin pintar ya nak ya. Nah, mudah-mudahan Erlida tidak bosan lagi dan mendapatkan nilai yang terbaik. Apakah hari ini Erlida merasa senang nak? Saya sangat senang karena itu kepada saya. Alhamdulillah. Semoga Erlida jadi anak yang pandai ya nak ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama ya Erlida ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nida. Waalaikumsalam Bu Wiwi. Tadi Ibu sudah melakukan kucing dengan Bu Erlinda ya. Ya, alhamdulillah sudah Bu Wiwi. Baiklah Bu Nida, sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan observasi. Ya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kucing terkait indikator serta pencapaian yang diinginkan? Ya, di saat saya melakukan coaching, ini saya sudah menjalankan alur kita, menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana, aksi, dan tanggung jawab, sehingga bisa menggali lebih lanjut tentang permasalahan coaching. Ya. Oke Bu Nida, menurut saya sebagai observasi kucing yang dilakukan antara bus dan kucing sudah berjalan dengan baik, serta alurnya juga sudah sesuai dengan alur cerita. Juga saya perhatikan Ibu tadi juga sudah berusaha menggali permasalahan dengan kucing ya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Erlinda, sehingga Bu Erlinda bisa mencari solusi atas permasalahannya. Tadi juga kucingnya sudah dilakukan dengan sesuai dengan prinsip kucing. Baiklah Bu Nida, sebagai penutup, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Nida kembangkan ke depannya berdasarkan hasil kucing yang baru saja Ibu Nida lakukan? Ya, kompetensi yang perlu saya tingkatkan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Wiwi. Ya.
Ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan cooking dengan lebih baik lagi ya Bu Nida ya. Iya Bu Bibi. Baiklah, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.